Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Demikianlah firman Tuhan. Ada dua macam pondasi hidup. Pondasi batu karang teguh adalah sikap dan praktek hidup yang sesuai firman Tuhan. Orang itu disebut Tuhan bijaksana sebab kehidupannya taat firman membuatnya tahan terpaan badai. Pondasi pasir adalah sikap dan praktek hidup yang mendengarkan firman dan ajaran Yesus, tetapi tidak melakukannya. Orang seperti itu bodoh, sebab rumah kehidupannya pasti akan tersapu bersih oleh terpaan badai dan banjir yang dahsyat. Apakah badai dan banjir itu? Badai itu adalah hari penghakiman akhir. Karena itulah Yesus mendesak para pendengarnya untuk merespon Dia dengan ketaatan dan kesetiaan agar luput dari penghukuman itu. Mendengar perkataan Kristus bukan berarti untuk sekedar mendengar semata, melainkan untuk menaatinya dan melakukan apa yang kita dengar dari perkataan Kristus. Sungguh merupakan rahmat bila kita boleh mendengar perkataan Tuhan. Berbahagialah telinga-telinga yang mendengar seperti itu. Namun, jika kita tidak melakukan apa yang kita dengar, maka sia-sialah kasih karunia Allah yang telah kita terima. Semua perkataan Kristus bukan saja hukuman yang telah ditetapkannya, melainkan juga semua kebenaran yang diungkapkannya haruslah kita lakukan. Semua ini merupakan terang, bukan saja untuk mata kita, melainkan juga untuk kaki kita, dan dirancang bukan sekedar untuk memberitahukan hukuman bagi kita, melainkan untuk mengubah hati dan kehidupan kita. Firman Tuhan tidak cukup untuk sekedar mendengar, memahami, mengingat, membicarakan, mengulang, dan memperdebatkannya. Kita harus mendengar dan melakukannya. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Hanya mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya yang disebut berbahagia dan disebut saudara Kristus. Tetapi tiap orang
yang mendengar perkataan Kristus tidak melakukannya. Mereka anak-anak yang menderita kelainan tulang. Kepala mereka membesar, terisi dengan pikiran kosong dan gagasan yang belum dicerna. Tetapi persendian mereka lemah, sehingga merasa berat dan tidak bersemangat. Mereka tidak dapat dan tidak peduli untuk melakukan kewajiban baik apapun. Mereka mendengar perkataan Allah, seakan-akan ingin mengenal segala jalannya, bagaikan orang yang melakukan yang benar, tetapi tidak melakukannya. Demikianlah mereka menipu diri sendiri. Orang-orang yang hanya mendengar perkataan Kristus, tetapi tidak melakukannya, diam di tengah perjalanan menuju surga, dan ia tidak akan pernah membawa mereka ke akhir perjalanan mereka. Mereka hanya menjadi saudara tiri Kristus. Karena itu, menurut hukum pun, orang-orang semacam ini tidak bisa menerima warisan. Tuhan memperhadapkan para pengikutnya kepada fakta hidup Kristen yang berat. Memilih jalan hidup yang sempit, bukan yang lebar, populer, dan diinginkan kebanyakan orang. Kita harus membangun di atas batu karang yang kokoh dengan ketaatan, bukan di atas sikap kerohanian yang santai. Berjaga-jaga bukan saja terhadap para pengajar sesat, tetapi terhadap mereka yang berbulu domba, bersifat serigala. Khotbah ini dialamatkan kepada orang-orang percaya. Karena itu, marilah kita bersama ambil tekad. Tidak boleh ada pondasi apapun yang menjadi dasar bangunan rohani kita selain Yesus dan firman-Nya. Mungkin selama ini kita hidup mengandalkan perkataan bijak orang dunia, pengalaman orang lain yang terlihat arif, bahkan teknologi super canggih. Berhentilah, bersandarlah kepada Tuhan dan firman-Nya, dan tetaplah hidup di dalam dasar hidup yang benar itu. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rambang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah didiam.